Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, ini tadi Mas Cahyo, tadi kita di segmen sebelumnya kita udah ngebahas itu salah satu contoh gitu. Iya. Ada salah satu komunitas di Lamongan, dia bisa menanam sayur mayur, bisa memasak bersama. Iya. Pokoknya back to natural banget Iya, gitu. benar sekali. Itu salah satu gerakan yang kecil, sederhana, tapi hebat banget gitu dampaknya. Dan itu justru bukan cuma di lingkungan sekolah, tapi desa. Iya. Itu baru salah satu contoh luar biasa. Dan saya yakin Mas Cahyo ini sebenarnya punya cerita banyak contoh lain yang luar biasa. Nah, boleh diceritain gak ke kita apa aja nih selain Oke. tadi gitu? Ada dua best practice Oke. dari yang dilakukan oleh IPM pada tahun 2018 sebagai kado muktamar ke-21 yang Oke. ada di Sidoarjo dulu. Dua best practice komunitas itu, yang pertama adalah komunitas pelajar mengajar tadi, Oke, yang ada di yang Jawa ada di Timur Jawa Timur. juga. Seperti itu, emang mereka fokusnya pada edukasi kepada teman-temannya, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Mereka juga mengumpulkan sampah, kemudian memberikan uang atau membeli sampah yang sudah dikumpulkan dari satu komunitasnya. Jadi dia membuat oke. bank sampah. Bank sampah. Nah, dimulai dari situ mereka, yaitu namanya pelajar mengajar tadi. Oke. Nah, ada lagi satu best practice yang ada di Jogja, tepatnya di Kulon Progo, di SMK Muhammadiyah 2 Lendah. Mereka memiliki satu jurusan, yaitu jurusan seni batik. Nah, Oke. mereka menggunakan pewarna alami dalam membuat batik seperti itu. Nah, dari sisi ekologinya dapat, Betul. mereka pemasaran juga dapat seperti itu. Double ya Dan jadi. double ya. Itu dua best practice Dua yang best kita angkat di tahun 2018. Dan itu diapresiasi sangat pastinya. Sangat diapresiasi. Aku juga bisa kebayang sih gitu. Maksudnya gimana ya? Aduh, pelajar-pelajar tapi nilai positifnya tuh banyak, Iya. tinggi sekali gitu. Itu luar biasa Iya. gitu. Di saat pelajar zaman sekarang banyak yang kurang peduli terhadap lingkungan Iya, gitu, benar. tiba-tiba ada IPM hadir dengan mengajak serta nggak cuma untuk satu sekolah gitu, tapi benar-benar kalau bisa seluruh pelajar di IPM ya gitu. Iya, benar. Bisa memiliki sisi positif dari lingkungan itu sendiri. Nah, ini berbicara tentang donasi gitu, karena maksudnya gimana pun juga pasti harus ada support di dalamnya gitu, apalagi kayak tadi bank sampah segala macam itu kan pasti butuh support dulu sebelumnya. Itu sebenarnya dari mana sih asalnya? Kebanyakan dari komunitasnya itu kan berada di bawah naungan IPM, Oke. baik di ranting, cabang, daerah, wilayah seperti itu. Nah, mereka punya struktur organisasinya, yaitu IPM di tingkatannya masing-masing. Oke. Nah, kebanyakan mereka masih disupport oleh teman-teman IPM struktural seperti itu, kemudian disalurkan kepada komunitas-komunitas yang lebih bersifat kultural tadi, Mbak. Oh, Seperti itu. dari Jadi memang ya masih mengandalkan uang kas organisasi lah, Organisasi. seperti itu ya. Tapi tentunya dengan tujuan yang luar biasa Ya. ini sih kayaknya nggak akan nggak akan sia-sia lah ya gitu. benar. Nah, ini ngomongin tentang mengajak sesama teman gitu, walaupun terkesannya anak muda tuh sebenarnya lebih gampang kok diajak asal pemikirannya bisa terbuka gitu. Tapi saya yakin juga pasti punya tingkat kesulitan Yeah. gitu, pasti punya tantangan tersendiri. Kalau yang selama ini Mas Cahyo rasakan gitu, mengajak sesama teman-teman pelajar untuk ikut serta, ayo dong kita jaga lingkungan, ayo dong ikut komunitas ekologi ini. Yeah. Itu apa aja sih Mas tantangannya? Tantangannya yang pertama, kebanyakan dari mereka memang masih belum mau membuka mata tentang kerusakan lingkungan hidup yang ada di sekitar Oke. kita kayak gitu. Dan kadang kita juga dilema nih di antara pimpinan IPM aja kadang susah kayak gitu. Kenapa? Misalkan nih ketika kita baru ada acara IPM, kegiatan IPM kayak gitu, Oke. kita pengen kegiatannya itu berjalan dengan mudah, praktis seperti itu, sehingga botol sekali pakai, gelas sekali pakai, itu mereka masih menjadi pertimbangan utama supaya kegiatannya berjalan dengan praktis seperti itu loh. Padahal di sisi lain itu plastik itu kan terurai cukup lama. Iya, 50 sampai 80 tahun baru terurai plastik seperti itu. Nah, kemudian IPM mencetuskan yang namanya zero plastik. Kemudian kami mengadakan kegiatan-kegiatan itu tidak menyediakan gelas sekali pakai atau piring sekali pakai, tapi kita meminta mereka untuk membawa tumbler dan lain sebagainya. Dan itu masih juga banyak orang yang kayak nggak setuju seperti itu loh. Nah, itu yang tantangan terberat kami seperti itu. Tapi biasanya itu pasti udah punya ini juga dong, cara untuk mensiasati agar tantangan itu bisa kita lewatin gitu. Yeah. Biasanya tuh gimana tuh caranya? Cara pertama
untuk supaya semuanya itu tertib, taat seperti itu pasti instruksional. Oh. Jadi pasti kita semangatin dulu, kita kasih contoh, lalu instruksi. Karena mau nggak mau nanti setelah kita memberikan instruksi seperti itu atau memberikan pimpinan IPM memberikan contoh, kemudian melalui surat seperti itu harus dilakukan atau wajib dilakukan oleh seluruh lini pimpinan. Akhirnya mereka mau nggak mau, meskipun dengan terpaksa ya awalnya, meskipun dengan terpaksa, tapi nanti kedepannya pasti akan terbiasa. Iya, dipaksa dulu aja, benar-benar nanti juga terbiasa. Dan yang paling penting yang tadi gitu udah dikasih tahu, dicontohkan dulu nih sama pimpinannya, jangan sampai nanti yang bawah tuh ngerasa pimpinannya aja tidak mencontohkan dengan baik gitu. Benar-benar harus jadi role modelnya dulu ya. Nah ini ngomongin tentang gimana ya, ekologi, lingkungan itu kalau menurut Cahyo sendiri gitu, Mas Cahyo, seberapa penting sih menjaga lingkungan? Kalau saya sangat penting sekali ya Mbak, karena menjaga lingkungan itu kan sama saja menjaga masa depan. Karena kalau saat ini bumi yang kita pijak saat ini sudah mengalami kerusakan, oke lah nanti sampai kita meninggal kita gini-gini aja. Tapi anak cucu kita nanti jauh ke depan gimana akan merasakan itu. Nah, IPM punya salah satu riset yang dulu masih dilakukan oleh LAPSI. Jadi IPM punya satu lembaga namanya Lembaga Pengembangan Sumber Daya Insani. Sudah sejak tahun 90-an lahir. Ada satu penelitian riset yang dilakukan oleh teman-teman LAPSI bahwa dampak dari kerusakan lingkungan itu tidak hanya sekadar pada musibah atau bencana alam seperti itu, tapi juga berkaitan dengan kebudayaan di masa yang akan datang. Jadi misalkan saja nih, saya berikan contoh. Ada sebuah tanaman, kita sebut katakanlah bayam seperti itu. Kita tidak mau menanam bayam, kita tidak mau membudayakan bayam. Kemudian bayam itu akan menjadi punah suatu saat nanti. Kemudian anak-anak kita, anak cucu kita nanti ke depannya sudah tidak akan lagi mengenal yang namanya bayam. Dari segi kebudayaan, dari segi kebahasaan, kita akan kehilangan kosakata yang namanya bayam. Karena sudah punah di masa kita, dan di masa yang akan datang bayam itu sudah tidak ada. Mungkin kita mengenal kosakata bayam, tapi bentuk bayam itu seperti apa? Kita nggak tahu. Anak cucu kita tidak akan ada yang tahu. Nah, seserius itu gitu loh dampak yang akan ditimbulkan dari kerusakan alam seperti itu. Dan itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Karena sebenarnya kalau ngomongin kepunahan gitu yang paling kerasa gitu, hewan. Banyak banget hewan-hewan yang punah yang saya yakin itu campur tangan manusianya itu banyak banget, besar banget gitu. Itu gara-gara kita tidak terlalu cinta, tidak terlalu peduli terhadap mereka gitu, sampai akhirnya banyak binatang-binatang, hewan-hewan yang harusnya masih bisa lestari sampai sekarang, tapi kita sendiri hilang gitu, kita nggak kenal gitu. Atau kalau toh ada cuma 1, 2 yang dan kadang-kadang anak-anak cuma belajar dari gambar, itu dia. Aslinya sudah nggak ada seperti itu gitu. Kita aja udah ngerasain sedih banget gitu sama kehilangan mereka gitu. Iya benar-benar. Jangan sampai itu terjadi di anak cucu kita. Oke. Nah ini dirimu sendiri sampai dengan sekarang sudah melakukan apa gerakan real nyatanya untuk menjaga lingkungan? Kalau saya sendiri dari sekarang, satu, tidak menggunakan plastik yang sekali pakai. Dan sudah banyak kan pemerintah daerah sekarang, pemerintah yang melarang berbelanja dengan plastik. Di kantong plastik udah nggak ada pokoknya. Udah nggak ada. Di Jakarta tuh udah tidak ada. Seperti itu. Itu satu yang jelas. Kemudian yang kedua, lebih mencintai lingkungan dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya. Itu hal-hal yang kecil yang bisa kita mulai dari diri kita, dan itu harus diterapkan pada diri kita saat ini. Dan itu ya meskipun kadang masih saya sering lupa seperti itu, tapi itu tetap saya usahakan untuk bisa diterapkan pada diri saya. Seperti itu. Bagus. Nah, yang aku belum tahu adalah gimana cara kamu mengajak teman-teman kamu pada saat itu gitu. Pertama kali kamu semakin menggalakkan ini, ayo dong cintai alam, cintai lingkungan. Itu dulu kamu ngajaknya gimana ke teman-teman? Kalau pertama kali memang edukasi, jadi memberikan literasi, memberikan gambaran bahwa ini loh dunia ini semakin rusak ke depannya. Coba lihat saja di Jakarta polusinya seberapa banyak. Kemudian di Jogja, di kota Jogja pada awal-awal tahun 2015 berdirinya banyak hotel, kemudian banyak air di sekitaran hotel tidak bisa mengalir, airnya menjadi berwarna coklat dan lain sebagainya. Nah, itu dari mengajarkan mereka atau membuka mata mereka melalui fakta-fakta dan realitas yang ada. Kemudian mereka mulai bergerak untuk pertama hanya diskusi saja, tidak ada gerakan lain. Ini kita harus melakukan apa, nggak ada. Kita diskusi, kita sharing, kemudian kita saling membaca aja, belajar literasi tentang ekologi seperti itu. Sehingga kebanyakan di
Indonesia komunitasnya yang dimiliki IPM emang berbasisnya pada ekoliterasi. Oke. Jadi belajar lingkungan hidup sekaligus belajar pada dasar-dasarnya seperti itu. Jadi memang harus dimulainya dari situ ya. Ya, Kalau kayak gitu seperti udah itu. ada data tuh. Ya. Kalau udah ada data, ayo lo mau gimana Ya, lagi nih kita. benar. Jadi kalau udah tahu faktanya seperti ini, tinggal yuk kita sekarang langsung bergerak deh yuk. Ya, benar sekali. Nah nanti di segmen berikutnya kita akan sedikit santai karena kita bakal main tebak-tebakan. Oke. Tebak-tebakannya tapi seputar lingkungan. Nanti kayak gimana tebak-tebakannya tungguin aja. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya.